Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta didik yang kami banggakan, kembali lagi bersama kami dalam video tutorial pendaftaran PPDB Man Batam tahun 2023-2024. Pada part yang kedua ini, teman-teman akan diberikan informasi terkait login aplikasi dan pengisian formulir data pribadi, data orang tua, data wali, beserta dengan nilai-nilai rapor. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Apabila calon peserta didik sudah menerima WhatsApp dari PPDB Man Batam yang berisikan username dan password, maka selanjutnya kita melakukan login aplikasi PPDB sesuai username dan password yang terkirim pada WhatsApp masing-masing calon peserta didik. Klik tombol login PPDB pada website ini, lalu masukkan NIK ataupun username sesuai dengan yang terkirim pada WhatsApp masing-masing calon peserta didik. Passwordnya sesuai dengan yang terkirim pada WhatsApp tadi. Apabila sudah, silahkan lanjutkan dengan klik tombol login. Pastikan username dan passwordnya sesuai dengan WhatsApp yang terkirim pada WhatsApp masing-masing calon peserta didik yang tadi sudah melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke dashboard pendaftaran PPDB Man Batam tahun ini. Pada tahun ini, seperti kami jelaskan di awal tadi, ada 4 jalur untuk penerimaan calon peserta didik di Man Batam. Sementara ini, jalur yang dibuka untuk pendaftaran dan simulasi ini adalah daftar jalur Cambridge. Tapi nantinya ketika sudah berjalan, 4 jalur ini itu akan terbuka semua di menu form pendaftaran. Tapi karena ini hanya simulasi, maka hanya 1 jalur saja yang dibuka sebagai contoh kepada calon peserta didik. Basically, untuk semua jalur itu sama tata cara pendaftarannya, hanya saja persyaratannya yang berbeda-beda. Untuk persyaratan bisa dilihat kembali di halaman ini sesuai dengan jalur yang ingin diambil oleh calon peserta didik. Baik, selanjutnya kita melakukan upload berkas ataupun kelengkapan berkas. Bisa kita lihat di sini, lihat status pendaftaran. Ya, di sini kita belum terdaftar. Artinya belum melakukan pendaftaran di jalur manapun. Ya. Caranya bagaimana agar kita terdaftar? Pilih di menu form pendaftaran, pilih daftar jalur Cambridge atau sesuai dengan jalur-jalur yang calon peserta didik inginkan. Seperti kami sampaikan tadi, untuk saat ini, untuk simulasi ini, kami contohkan di jalur Cambridge. Silahkan klik daftar jalur Cambridge untuk mulai melakukan pendaftaran. Ya, pilih menunya dan klik selanjutnya. Ya, baik, di sini yang pertama-tama kita diminta untuk melengkapi data diri dari siswa dari calon peserta didik. Informasi pribadi yang terdiri dari informasi tentang NISN, jenis kelamin, nama lengkap dan sebagainya, kondisi kesehatan, data prasekolah, asal sekolah pada jenjang sebelumnya, tempat tinggal, jarak dan transportasi, data imunisasi, dan data referensi jika ada. Baik, kita mulai mengisi data pribadi kita untuk melengkapi pendaftaran. Yang pertama, NISN. Silahkan seluruh calon peserta didik untuk dapat mengisikan NISN-nya yang sebelumnya sudah diverifikasi
Untuk memverifikasi NISN dapat mengklik link yang ada di sini dan masukkan NISN-nya. Baik, sebagai contoh kami masukkan NISN. Ya. Pilih jenis kelaminnya. Lalu tuliskan di mana lahir calon peserta didik. Sebagai contoh, kita buat saja di Batam. Tanggal lahirnya, kalau calon peserta didik sekarang lebih kurang lahirnya tahun 2008 ya, atau 2007. Ya, silakan pilih sesuai dengan tanggal lahirnya masing-masing. Ini hanya ilustrasi. Lalu hobi dari para calon peserta didik. Kita berikan ilustrasi olahraga di sini. Cita-cita terserah sesuai dengan kita masing-masing. Ilustrasinya adalah contoh, isi. Baik, diisikan ini sesuai dengan urutan para calon peserta didik anak keberapa dalam urutan keluarga. Anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga. Apabila berada di posisi pertama berarti anak ke-1, anak kedua, dan anak terakhir mungkin anak ketiga atau anak keempat dan sebagainya. Intinya sesuai dengan urutan masing-masing calon peserta didik. Kita berikan contoh di sini anak ke-3. Baik, email yang digunakan. Terdapat keterangan jika tidak ada boleh dikosongkan. Apabila tidak ada email boleh dikosongkan. Selanjutnya dapat mengisikan nomor HP atau nomor WhatsApp. Di sini kami tekankan sekali lagi kepada seluruh calon peserta didik untuk agar kiranya mengisikan nomor WhatsApp yang aktif, baik nomor WhatsApp tersebut nomor WhatsApp milik pribadi atau nomor WhatsApp milik orang tua, agar mempermudah pemberian ataupun penyampaian informasi terkait PPDB MAN Batam. Banyak kejadian miskomunikasi ataupun ketinggalan informasi karena kesalahan mengisikan nomor WhatsApp yang ada di sini, sehingga panitia tidak bisa mengirimkan informasi terkait kelanjutan PPDB daripada calon peserta didik tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengisian kondisi siswa atau kebutuhan khusus jika ada. Catatan, jika tidak ada, silakan tulis sehat. Jika ada lebih dari satu, sebutkan dengan pemisahan dengan tanda koma. Apabila ada riwayat penyakit, contoh penyakitnya misalnya ada penyakit lambung, ada penyakit asma. Nah, itu lebih dari satu penyakit, silahkan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, apabila tidak ada penyakit, semuanya silahkan tulis sehat. Selanjutnya, silahkan dilihat di sini ada pilihan apabila Anda tunanetra, kalau ya silahkan ya, kalau tidak silahkan tidak. Ya, ini kita contohkan calon peserta didik yang sehat walafiat. Tapi apabila ada penyakit silahkan diisi sesuai dengan penyakit yang diderita. Data prasekolah, pernah TK, PAUD, tidak prasekolah. Ini terserah sesuai dengan latar belakang masing-masing calon peserta didik. Ini kita contohkan pernah TK atau LA. Status sekolah asal. Status sekolah asal di sini kita berikan contoh negeri, jenis sekolah asal, silakan dipilih apabila calon peserta didik adalah tamatan MTS, pilih MTS, apabila SMP silakan pilih SMP. Ya. Lalu isikan SMP-nya di mana. Kalau di Batam isi Batam, kalau di luar kota silakan sesuaikan dengan kabupaten atau kota di mana calon peserta didik sekolah sebelumnya. Sebagai ilustrasi kita isikan saja Batam. Alamat lengkap sekolah sesuai dengan alamat yang tertera pada rapor. Lalu nama sekolah kita berikan contoh SMP Negeri 99 Batam. Ini hanya sebagai contoh. NPSN. Untuk NPSN ini apabila tidak mengetahui dapat menghubungi pihak sekolah atau dapat mengklik link di sini, cek referensi.
Umumnya, NPSN tertulis di rapor masing-masing peserta didik. Sebagai ilustrasi, isikan NPSN sesuai dengan, ini hanya sebagai ilustrasi, isikan NPSN sesuai dengan NPSN sekolah asal dari masing-masing calon peserta didik. Pastikan nomor NPSN-nya betul, dan apabila tidak mengetahui informasi terkait NPSN dapat menghubungi pihak sekolahnya untuk menanyakan NPSN dari sekolah tersebut. Selanjutnya masuk ke tempat tinggal. Di sini ada beberapa pilihan tempat tinggal kita: rumah orang tua, rumah saudara, asrama, rumah sewa, panti asuhan, rumah singgah atau lainnya. Silakan dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita berikan contoh rumah orang tua. Alamat tempat tinggal bisa kita isikan sesuai dengan alamat kita masing-masing di mana tempat kita tinggal. Ini alamat yang sesuai dengan tempat tinggal, bukan alamat yang sesuai dengan kakak, tapi alamat yang sesuai dengan tempat tinggal siswa. Kami harapkan dapat mengisikan alamat dengan valid agar apabila ada sesuatu nantinya ketika sudah menjadi siswaman, untuk pencarian alamatnya tidak menyulitkan pihak sekolah, ya. Jadi silakan isikan alamat dengan baik dan benar. Contoh kita alamatnya di sini perumahan Taman Asri. Misalnya blok A9 nomor 8. Contoh provinsinya silakan dipilih Kepulauan Riau, Kota Batam, kecamatannya sesuaikan di mana, kelurahannya juga sesuaikan di mana, sesuai dengan alamat masing-masing. Kode pos juga dapat dilihat di Google di mana kelurahan masing-masing tempat tinggal calon peserta didik. Silakan dilihat kode posnya, bisa lihat di Google atau bisa mengklik link yang ada di bawah ini untuk mengecek kode posnya. Selanjutnya, jarak dan transportasi siswa ke Batam. Ada beberapa pilihan, ada kurang dari 1 kilo, ada 1 kilo sampai dengan 3 km, 3 km sampai dengan 5 km sampai dengan 10, dan lebih dari 10 km. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing calon peserta didik. Jenis transportasi: sepeda, motor, mobil, angkutan umum, di antar sekolah, jalan kaki. Ini juga sama, disesuaikan dengan kondisi masing-masing calon peserta didik. Selanjutnya, data imunisasi. Data imunisasi disesuaikan dengan riwayat imunisasi calon peserta didik masing-masing. Apabila pernah diimunisasi sesuai dengan pertanyaan di sini, maka silahkan diisi sesuai dengan pertanyaan. Apabila tidak, maka silahkan pilih tidak. Baik, data referensi. Apabila calon peserta didik tergabung dalam program Kartu Keluarga Sejahtera, itu dapat mengisikan nomornya di sini. Atau Keluarga Harapan dapat mengisikan nomornya di sini, atau Kartu Indonesia Pintar dapat mengisikan nomornya di sini. Apabila tidak ada sama sekali di antara ketiga ini, maka boleh dikosongkan. Kita scroll ulang, kita cek kembali data yang sudah kita isi, mulai dari NPSN yang sudah kita validasi, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, lalu tempat lahir, olahraga, cita-cita, anak keberapa, email, nomor HP, riwayat penyakit, data prasekolah, asal sekolah sebelumnya, tempat tinggal, jarak sekolah ke Batam, dan data referensi. Baik, apabila semuanya sudah terisi, maka kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mengklik tombol selanjutnya. Yang kedua, kita akan diminta untuk mengisi data diri dari orang tua kita masing-masing, ya. Di sini diawali dengan nomor kartu keluarga, baru data daripada ayah kita, ibu, dan bagaimana kondisi bagi penghasilan, nomor telepon, dan sebagainya. Baik, data orang tua dan wali siswa. Nomor kartu keluarga, pastikan 16 digit nomor kartu keluarga Anda diinput dengan benar. Untuk pengisiannya, ya,
Untuk pengisiannya bisa kita isikan sesuai dengan nomor kartu keluarga kita masing-masing. Ya, apabila sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu biodata daripada ayah. Ya, ini kita berikan contoh karena ini hanya simulasi. Nomor NIK KTP dapat dilihat di KK. Pendidikan terakhir ayah bisa dipilih sesuai dengan kondisinya, mulai dari SLTA ataupun SLTP ke bawah sampai dengan S3. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pekerjaan mulai dari pensiunan, PNS, sesuai dengan kondisi. Silahkan dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing calon peserta didik. Ya, hidup atau mati. Kalau hidup dipilih hidup, kalau memang sudah tidak ada silahkan dipilih mati. Selanjutnya data ibu, silahkan isikan sesuai dengan nama ibu masing-masing. Ini hanya sebagai ilustrasi. Nomor KTP ibu silahkan diisikan. Ya, pendidikan ibu silahkan dipilih sesuai dengan kondisinya. Lalu statusnya. Lanjut ke penghasilan orang tua, bisa dipilih berapa rata-ratanya. Apabila bapak dan ibunya bekerja, silahkan diakumulasi, ditambahkan jumlahnya berapa. Apabila hanya ayahnya saja yang bekerja, silahkan diisi sesuai dengan kondisinya. Dan apabila ibunya saja yang bekerja, berarti diisikan sesuai dengan jumlah pendapatan ataupun penghasilan orang tuanya. Selanjutnya nomor telepon. Nomor telepon atau HP orang tua ini sangat penting karena ini akan menjadi bahan referensi nanti apabila calon peserta didik lulus menjadi siswa Batam dan akan ada rapat bersama orang tua. Maka data inilah yang akan kita gunakan nantinya untuk menjadi database kita dalam melengkapi biodata daripada setiap siswa Batam nantinya. Kami harapkan untuk bisa mengisikan nomor HP yang aktif dan valid. Selanjutnya wali siswa ini apabila para calon peserta didik tinggal bersama keluarga di Batam, bukan bersama orang tua tapi bersama kerabat, maka silahkan diisi di sini. Mulai dari nama walinya, wali bisa berupa paman, bisa berupa bibi dan sebagainya. Silahkan dilengkapi, dan apabila tinggal bersama orang tua, maka cukup diisikan data orang tuanya saja. Apabila semua data sudah terisi, maka kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan cara mengklik tombol selanjutnya. Kita akan memasuki bagian pengisian data prestasi siswa. Data prestasi siswa ini akan sangat diperlukan untuk bahan pertimbangan lulus dan tidaknya calon peserta didik. Terkait data prestasi siswa, untuk yang nantinya mengambil jalur prestasi, maka kami harapkan dapat mengirimkan data-data prestasinya yang memang valid dan lengkap bersama dengan bukti-buktinya nantinya. Silakan diisikan sesuai dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih. Contoh bidang prestasi di sini, apabila tidak ada maka isi tidak ada, jangan dikosongkan. Apabila kosong tidak diisi maka akan keluar peringatan seperti ini. Maka isikan prestasi-prestasi yang pernah diraih. Apabila tidak ada maka isi tidak ada. Tapi apabila ada, silahkan isikan sesuai dengan prestasi yang sudah pernah diraih oleh para calon peserta didik. Baik, contoh ini sebagai ilustrasi tahfiz 5 juz. Misalnya ikut MTQ bagian hifzul Quran, ini contohnya. Ini contohnya. Ya, silakan diisikan sesuai dengan prestasi yang diraih. Apabila tidak mendapatkan prestasi akademik, maka silakan pilih tombol tidak ada. Tapi apabila ada, silakan isikan sesuai dengan prestasi yang diraih.
Ya, apabila sudah terisi semuanya, silahkan klik selanjutnya. Ya, kita akan memasuki ke tahap terakhir, yaitu adalah data nilai rapor. Catatan, tata cara pengisian nilai rapor. Untuk peserta didik dari jenjang madrasah, yaitu MTS, nilai agama merupakan rata-rata dari nilai akidah akhlak, Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan fikih. Yang mana rata-rata berarti nilai akidah akhlak ditambah nilai Quran hadis, ditambah nilai SKI, ditambah nilai fikih, dibagi 4. Itulah yang nantinya akan diisikan ke nilai agama bagi para calon peserta didik yang berasal dari madrasah ataupun sekolah agama lainnya. Untuk calon peserta didik yang berasal dari SMP, baik negeri ataupun swasta, silahkan mengisikan nilai agamanya sesuai dengan yang tertera di rapornya dengan mata pelajaran PAI. Catatan yang kedua, untuk nilai yang berkoma silahkan dibulatkan ke atas. Contoh misalnya nilainya 82,6, maka itu akan menjadi 83. Contoh yang kedua, nilai rapornya 85,2, maka pembulatannya 85. Catatan yang ketiga, yang dimasukkan hanya nilai pengetahuan. Seperti yang tertera pada rapor masing-masing calon peserta didik, terdapat 2 penilaian. Ada penilaian pengetahuan dan ada keterampilan. Untuk yang diisikan di aplikasi PDB, cukup hanya nilai pengetahuannya saja. Baik, catatan yang terakhir adalah nilai yang diisikan adalah nilai hasil ujian akhir semester, baik semester ganjil ataupun semester genap di setiap jenjangnya. Contoh, kelas 7 semester 1, berarti adalah nilai rapor setelah ujian akhir semester 1 atau setelah penilaian akhir semester. Ya, silakan diisikan. Mohon perhatiannya agar tidak mengisikan nilai hasil penilaian tengah semester. Itu tidak dibutuhkan. Ya, sekali lagi kami sampaikan, nilai pertengahan semester itu tidak dibutuhkan. Nilai yang dibutuhkan adalah nilai dari setiap akhir semesternya, baik semester ganjil ataupun semester genap di setiap jenjangnya, mulai dari kelas 7, 8 sampai 9 semester 1. Ya, ini silahkan dilihat di rapor masing-masing peserta didik. Apabila berkoma seperti kami sampaikan tadi, silahkan dibulatkan. Ini ilustrasi, kami berikan ilustrasi. Hanya nilai-nilai yang sama kami isikan karena ini hanya sebagai ilustrasi bagi para calon peserta didik saja. Ya, apabila sudah terisi semua, maka kita sudah masuki tahap yang hampir menuju akhir, yaitu tahap kirim formulir nantinya. Ya, pastikan sekali lagi nilai-nilai yang diinputkan ke dalam aplikasi adalah nilai-nilai yang valid sesuai dengan rapor peserta didik masing-masing. Jangan sampai ada yang salah dan tersilap, karena ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting akan kelulusan daripada calon peserta didik masing-masing. Apabila sudah mengisi nilai-nilai dengan baik dan benar, maka silahkan melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan cara menekan tombol selanjutnya. Ya, silakan selesaikan pengiriman formulir pendaftaran. Tunggu sampai notifikasi sukses. Ya, apabila sudah mengisikan nilai rapor dengan valid dan benar, maka silahkan kita untuk mengirim data-data tersebut dengan cara menekan tombol kirim pendaftaran. Demikian video tutorial part kedua ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan di part ketiga untuk tutorial pengiriman berkas-berkas pendaftaran pada PPDB
Batam tahun 2023-2024. Demikian, terima kasih. Stay tune guys.